Tembok House. It's me, Niken. Saat ini aku lagi ada di salah satu perumahan yang ada di Kota Mataram. Nama perumahannya adalah Bumi Kodya Asri. Dan aku akan mengajak kalian semua untuk home tour bareng aku dan di salah satu unit yang ada di perumahan Bumi Kodya Asri. So, langsung saja with me. This is your home tour. Oke teman-teman, inilah tampak depan dari salah satu unit yang ada di perumahan Kodya Asri. Bisa dilihat bahwa temboknya menjulang tinggi dengan desain daripada gerbangnya sendiri itu condong ke kayu ya, aksen kayu ya. Bisa dibilang ini cukup tinggi ya teman-teman. Ya ada 180 cm. Oke, kita langsung saja masuk. Ketika masuk, teman-teman akan menjumpai garasi. Ini bisa muat kurang lebih 2 mobil dan beberapa motor di sebelah kanan saya. Selanjutnya di depan sudah ada garden. Ini gardennya cukup luas. Kemudian ada miniatur juga tempat duduk, ada pohonnya juga untuk mempercantik garden yang ada di unit perumahan ini. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian dalam unit perumahannya. Nah, ini dia untuk pintu masuk daripada rumah yang akan kita home tour. Ini adalah pintu dengan bahan kayu jati. Bahannya kayu jati dengan ukiran yang sangat cantik sekali. Dan yang pastinya ini akan menambah aksen atau karakteristik daripada unit atau rumah. Baik, langsung masuk saja. Oke, di sini persis tempat saya berdiri itu adalah ruang keluarga. Ruang keluarga dan ukurannya kurang lebih ada berapa ini ya? 5x5 dan ini rumah 2 lantai dengan 5 kamar tidur yang ada di bawah dan 2 kamar tidur yang ada di atas. Kita langsung saja masuk ke kamar tidur yang pertama. Oke. Ini pintunya juga sangat kokoh ya teman-teman. Dan untuk ukuran kamarnya ini juga kurang lebih ada 5x5 dengan kamar mandi dalam. Ukurannya 2x3 ya. 2x3. Ini juga cakep banget nih kamar mandinya karena desain dindingnya juga terbuat dari keramik dan ada wastafel di sebelah sini. Oke. Sekian untuk kamar mandi bawah dalam ruang tamu dan untuk plafonnya juga. Dan di sini juga ada 1 jendela nih teman-teman, ini untuk ventilasinya cukup bagus ya. Ini juga dari kayu materialnya. Oke, kita akan lanjut untuk di kamar berikutnya. Oke, di sini space-nya sepertinya space yang memang kosong karena sebagai jalur mobilitas daripada orang-orang yang ada di rumah, jadi lebih luas nampaknya. Kemudian di kamar berikutnya itu ada di sebelah sana, bisa diperlihatkan ya, sebelah sini bisa dibuka ya. Sorry, permisi ada orangnya. Tuh jadi. Oke, anggap ini kamar kedua, kamar utama kedua. Kemudian selanjutnya di sebelah sana ada gudang penyimpanan. Oh ya, saya mau menjelaskan sebelumnya bahwa ownernya adalah pengusaha sepeda, sehingga teman-teman akan familiar dengan sepeda-sepeda yang ada di rumah ini. Nah, ini gudangnya sangat cukup sekali sepertinya untuk menyimpan berbagai barang-barang bekas, tentunya barang-barang tidak terpakai atau ada kardus, lemari dan sebagainya di sebelah sini. Dan kita akan lanjut ke bagian belakang, tempat di mana aktivitas yang paling sering dilakukan ya. Di sini ada
dapur. Dapurnya juga ada 2 teman-teman. Jadi ada dapur bersih, kemudian ada yang dapur kotor untuk masak sehari-hari. Ini kitchen set tentunya. Wow, ini bagus banget loh teman-teman karena materialnya ini dari keramik granit ya kalau nggak salah ya. Ini granit dan kitchen set di atas sana ternyata cukup tinggi dan gimana cara bukanya ya, tapi ya hanya orang rumah yang tahu. Dan ini ada tempat meja, kemudian ada ya pernak-pernik dapur, nanti bisa disesuaikan dengan penghuni yang baru seleranya seperti apa. Kemudian di sini juga ada kamar. Di sini ada kamar untuk ART, berikut dengan kamar mandi ada di luar. Di sini juga tempat mencuci, bisa digunakan untuk mencuci, kemudian untuk berjemur ya. Oke. Selanjutnya kita akan naik ke lantai 2. Oh iya, lupa astaga. Oke, lanjut aja. Oke, jadi untuk menambah suasana yang agak lebih asik gitu ya. Jadi dapurnya ini akan tembus ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini juga luas ya. Luas dan family space banget gitu. Dan di sini juga ada mini garden di bagian dalam sehingga menambah kesejukan yang ada di rumah ini. Dan tentunya teman-teman nanti semisal berada di rumah ini bisa menambah berbagai aksesoris untuk mini garden. Di sini juga ada ventilasi yang cukup besar, kemudian ditambah dengan furniture seperti pot tanaman dan sebagainya. Oke, baik, selanjutnya kita akan naik ke lantai 2. Untuk lantai 2 sendiri, lantainya ini berupa rabat aci ya sepertinya ya. Rabat aci, jadi tidak di keramik, namun cukup estetik untuk bisa di layar foto. Kemudian permisi Bu. Untuk lantai 2-nya super luas. Jadi untuk lantai 2 itu ada 2 kamar anak, ada yang jumbo, kemudian ada yang sedang, dilengkapi dengan 1 balkon. Kita lihat dari atas ini sudah bisa melihat space yang ada di bawah. Jadi kita bisa melihat orang berlalu lalang di lantai 1. Dan ini yang saya suka juga, balkonnya cukup unik ya. Jadi didesain secantik dan seunik mungkin. Oke, ini untuk kamar anak. Ini kamar anak kurang lebih 5x7. 5x7 jadi bisa muat untuk 2 kamar tidur, 2 kasur. Kemudian di sini juga ada jendelanya terbuat dari besi ya. Ini juga terlihat kokoh. Dengan pemandangan mini garden yang ada di bawah. Dan untuk sinar mataharinya juga sangat cukup sekali untuk menerangi 1 kamar anak jumbo ini. Oke, cukup untuk kamar anak. Selanjutnya kita akan pindah ke kamar mandi. Jadi ini kamar mandi lantai 2 itu hanya ada 1. Teman-teman bisa lihat ini juga kamar mandinya. Keramiknya juga ini keramik yang memang dikhususkan untuk kamar mandi sehingga mengurangi eksiden licin dan sebagainya. Ini juga toiletnya toilet duduk, ada 1 wastafel. Dan cukup tinggi ya, ternyata plafonnya kurang lebih untuk plafonnya sendiri ini ada 3 meter lebih. Oke. Di sini seperti biasa ya, di mana perumahan itu akan selalu ada tempat penyimpanan dan ini salah satunya tempat menyimpan barang anak. Kemudian di sebelah sana juga ada tempat cuci dan jemur. Cukup luas juga di area sini sehingga teman-teman itu bisa melakukan aktivitas mencuci dengan cukup apik ya, karena di sini juga luas dan bisa berjemur berbagai barang yang lebih banyak. Oke, di sini kamar mandinya tadi, di sini ada wastafel luarnya juga. Dan iya. Berarti ini nggak dipakai ya Bu ya, yang wastafel depan ini? Oh, pakai cuci tangan aja. Yang di bawah berarti Bu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk ini ruang keluarga bisa dipakai juga tempat main anak ya. Dan ini 1 kamar untuk kamar anak yang ukurannya sedang. Ini kurang lebih 3x5 ya. 3x5 muat 1 kamar tidur. Di sana juga ada jendela.
satu jendela yang penerangannya juga cukup bagus. Oke, untuk plafonnya juga sama ya, 3 meter. Kemudian kita akan pindah ke balkon. Ini part yang paling saya suka karena balkon ini bisa memberikan ketenangan bagi para pemilik rumah, karena di sini kita bisa santai-santai tentunya dan melihat pemandangan perumahan yang ada di Kota Mataram. Oke, dan ini untuk balkonnya sendiri sangat kokoh ya karena terbuat dari tembok permanen, dan ini juga lantainya masih lantai menggunakan lantai yang ukurannya 20 kali 20 cm ini. Oke, 20 kali 20 cm. Dari sini kita bisa melihat ternyata dari berbagai arah mata angin, timur, selatan, dan barat. Jadi untuk cahayanya itu bisa dapat 3 cahaya langsung ya. Set. Oke, ini juga ada lampu yang menerangi sisi balkon ini, dan dari balkon sisi timur ini barat ya. Barat ini kita bisa melihat langsung garden yang ada di lantai 1. Ini terlihat bagus sekali dari arah sini teman-teman, dan yang saya suka dari perumahan ini itu punya karakter karena memiliki berbagai ukiran atau ornamen ukiran yang ada di sisi perumahan. Seperti yang di sebelah sini teman-teman bisa lihat, di sini ada ornamen ukiran yang cukup cantik yang bisa menambah estetika sebuah rumah. Dan ini juga ada lampu gantungnya. Kemudian lanjut, kita kembali ke lantai 1 ya. Oke teman-teman, itu tadi ya home tour kita. Di bagian dalam perumahannya kita sudah menyisir banyak sekali spot dan tentunya ruangan-ruangan yang ada di rumah ini. Dan tentunya kita kembali ke bagian depan. Ini ke depannya saya lupa menjelaskan bahwa di pintu yang tempat saya berdiri ini itu ternyata ada lampu silingnya yang cukup tinggi. Jadi perumahan itu akan terlihat sangat cantik, biasanya dipengaruhi oleh warna lampu yang ada di perumahan. Dan ini sangat bukan futuristik, ini sangat antik ya lampunya ya, karena ini juga combine dengan ada arsitektur daripada ornamen-ornamen pintu yang ada di rumah ini. Dan tentunya teman-teman, kembali saya tegaskan bahwa perumahan ini sangat cantik sekali dan home family, hanya memang ownernya masih dalam fase beres-beres, lagi kemas-kemas barang mau pindah. Jadi akan lebih baik kalau misalnya teman-teman datang berkunjung ke rumah ini kalau dalam keadaan yang sudah bersih, sehingga kalau misalnya perumahan bersih itu kita bisa lebih, imajinasinya itu jauh lebih tinggi gitu untuk bisa memposisikan di mana letak suatu barang dan sebagainya. Dan kita akhiri dengan santai-santai di mini garden ya. Oke, ini nggak ada sandal ya, jadi langsung saja. Oke. Untuk gardennya juga cukup rileks ya, menenangkan, sejuk sekali. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngobrol di sini sambil ngopi-ngopi santuy, tentunya itu bakal jadi spot yang favorit banget ya buat anggota keluarga kamu dan teman-teman semua. Jadi berakhir sudah home tour kita di channel Lombok House hari ini. Nantikan home tour berikutnya masih bersama saya, Niken Mulia. See you.